Assalamualaikum. Halo teman-teman, di mana saja berada. Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Bu Hindun dalam vlog berjudul Tumis Kangkung dan Manfaatnya. Ya, teman-teman, siapa yang suka kangkung? Baiklah, sekilas penjelasan tentang kangkung. Kangkung merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak ditemui di negeri ini. Tentunya di Indonesia. Biasanya bisa tumbuh di daerah persawahan, di daerah rawa-rawa, di pinggiran sungai, atau di kebun belakang rumah kalian. Bahkan, kini dengan teknik hidroponik, sebagian masyarakat menanam kangkung di sela aktivitas rutin kehidupannya dengan memanfaatkan berbagai media yang bisa ditanami tanaman sayuran sejenis kangkung. Ya, bisa juga medianya menggunakan botol bekas atau pipa paralon dan lain-lain. Terkadang juga, kangkung sering disepelekan. Kenapa, Bu? Ya, kalau yang tidak hobi kangkung, tidak kenal kangkung, atau mungkin memandang sebelah mata, sering disepelekan. Ya, karena harganya yang murah dan mudah ditemukan. Sebuah seikat kangkung di pasar itu teman-teman cukup mengeluarkan uang sejumlah Rp2.500 saja. Ini sebuah pernyataan yang sering dilontarkan oleh emak-emak. Masak kangkung saja, masak kangkung yang murah meriah. Ya, jadi satu ikat kangkung cukup 2.500. Emak-emak bisa membeli 2 ikat atau mungkin 4 ikat kalau anggota keluarganya banyak, ya. Oleh karena itu, kangkung menjadi salah satu sayuran yang populer, ya. Nah, tentunya mau tahu dong, apa saja nutrisi yang terdapat di dalam kangkung? Baiklah, kalau mau tahu nutrisi yang terdapat di dalam kangkung di antaranya adalah zat besi. Zat besi, teman-teman. Ya, kangkung mengandung zat besi yang bisa berfungsi sebagai alat pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Selain itu, zat besi yang terkandung dalam kangkung juga bermanfaat untuk pembentukan hemoglobin sehingga bisa mencegah dari anemia. Anemia, tahu ya anemia? Ya, kekurangan darah, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah vitamin B1. Vitamin B1, teman-teman. Ini sangat baik untuk mencegah katarak dan membantu kerja otak, ya. Bagi yang memiliki darah rendah, sebaiknya mengkonsumsi sayuran yang mengandung vitamin B1 ini, seperti kangkung. Iya, karena mampu memproduksi sel darah merah yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, apalagi nutrisinya? Iya, ada lemak, karbohidrat, dan kalsium, juga senyawa bromida. Senyawa bromida itu yang dimaksud adalah kalium dan natrium. Nah, teman-teman, lemak baik tentunya yang ada pada kangkung itu dipercaya bisa membantu pembentukan sel dalam tubuh dan menjaga organ-organ tubuh. Teman-teman, tidak perlu takut gemuk ya.
Iya, tidak perlu takut gemuk untuk memakan seikat kangkung, 2 ikat kangkung, atau sepiring kangkung. Kenapa? Karena kandungan lemak pada kangkung itu sangat sedikit, ya. Kira-kira sebesar 0,3 gram per 100 gram kangkung, ya. Kemudian kandungan karbohidrat dalam kangkung bisa menjaga metabolisme tubuh. Kalau kalsiumnya tentu berfungsi untuk membentuk energi yang baik bagi tubuh, ya. Nah, itu diantaranya kandungan nutrisi yang ada di dalam kangkung. Jadi berguna tidak? Oh, tentu berguna sekali untuk tubuh kita, ya. Nutrisi-nutrisi itu sangat penting dibutuhkan oleh fisik, oleh semua bagian tubuh kita, ya. Jadi gunanya itu diantaranya nih sebagai obat susah tidur. Ayo, yang biasanya suka begadang, yang biasanya kalau sudah musim pertandingan sepak bola kadang 2 malam, 3 malam begadang tidak tidur, karena memang punya penyakit insomnia, ya, susah tidur. Ayolah bersegera tumis kangkung, masak kangkung, makan kangkung, ya. Kandungan karbohidrat dan senyawa bromida tadi, yaitu kalium dan natrium yang ada di dalam kangkung, itu bisa memicu otak untuk merasakan kantuk. Nah, manfaat kangkung juga bisa digunakan untuk memperbaiki waktu tidur kalian. Waktu tidur Anda yang berantakan, waktu tidur Anda yang tidak teratur, ya. Nah, bisa dibantu dengan mengkonsumsi kangkung, ya. Ya, caranya mudah, ya. Mungkin sekedar direbus kangkungnya, lalu dicocol dengan sambal, makan bersama nasi, ya. Atau kita tumis, disantap dengan nasi hangat. Wow, lezat, ya. Guna yang kedua diantaranya yaitu mengatasi sembelit dan gangguan pencernaan. Teman-teman, manfaat kangkung sudah jelas ya, mengatasi sembelit karena sayuran itu kandungan seratnya tinggi, ya. Nah, dalam kangkung juga mengandung serat yang tinggi dan tentunya ini membantu pencernaan secara alami sehingga kalian pup atau BAB-nya jadi lancar atau tidak terganggu. Nah, satu lagi nih manfaatnya, ya. Ini Bu Hindun share, Bu Hindun bagikan informasi yang ilmiah karena sebuah penelitian dalam Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Science tahun 2010 itu menguak bahwa kangkung ini ternyata punya khasiat anti radang yang mujarab, ya. Jadi sudah diteliti, jangan ragu lagi. Yang hobi kangkung makin mantap deh, ya. Yang senang kangkung, ayolah, sudah ada penelitiannya, ya. Nah, anti radang teman-teman. Peradangan itu seperti apa sih? Ya, peradangan itu biasanya diindikasikan atau ditandai oleh gejala-gejala seperti nyeri, ya. Ada nyeri di sini, nyeri di situ, ya, atau pembengkakan. Nah, dalam penelitian tersebut, ini kangkung diketahui ampuh dalam melawan peradangan yang diakibatkan oleh infeksi bakteri. Bakteri. Apa nama bakterinya? Dari hasil penelitian itu,
bakteri Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis, ya. Ternyata bakteri-bakteri ini bisa menyebabkan penyakit bintitan, teman-teman. Bintitan, tahu ya? Itu loh, yang ada bulat-bulat kecil di dekat mata, memerah, ya. Kalau orang dulu biasanya suka dikaitkan, wah, matanya bintitan, suka ngintip nih. Itu mitos ya. Nah, ini hasil yang ilmiah dari sebuah penelitian yang ada di jurnal, ya. Selain itu, bakteri tadi juga bisa menyebabkan keracunan makanan. Jadi, kalau kita makan kangkung, di dalamnya ada anti radang. Nah, khasiat anti radang itu menghindari kita dari bintitan, menghindari kita dari keracunan makanan. Barangkali teman-teman yang suka ngemil, beli di mana saja, di tempat-tempat yang mungkin terbuka atau di daerah yang banyak debunya, kita tidak tahu makanan itu tingkat kebersihannya apa kurang ditutup atau kurang dibungkus dan sebagainya. Nah, kalau tubuh sedang kurang fit, kalau antibodi tubuh kalian sedang lemah, bisa saja makanan yang sebetulnya enak tapi banyak debunya lalu berefek kepada tubuh kalian menjadi negatif atau tidak baik, ya. Mungkin jadi mual, mungkin dirasa jadi pahit dan sebagainya. Ya, ini yang ada di dalam jurnal ini Bu Indun sampaikan, ada tanda bintangnya itu supaya teman-teman bisa juga merujuk ke sana agar lebih jelas, ya, kalau mau tahu lebih lanjut. Oke deh, mari kita buat tumis kangkung, ya. Selamat menyimak dan semoga terinspirasi untuk selalu makan sayur agar tubuh sehat dan tetap di rumah saja. Karena negeri ini kabarnya masih dalam kondisi pandemi COVID-19 belum berakhir. Baik teman, yuk kita tumis kangkung. Halo semuanya, apa kabar? Wow, Bu Hindun hadirkan sayuran yang segar. Apa tebak? Tentu teman-teman tahu ya, ini kangkung. Iya, kangkung. Kangkungnya baru selesai Bu Hindun cuci. Juga cabai merah dan tomat. Lihat, jernih, ya. Cantik, segar. Pasti kalau diolah dimakan tambah lezat. Kalian tetap harus makan sayur karena tubuh butuh serat. Iya, kalau membeli 1 piring tumis kangkung, tentunya kalian akan merogoh kocek yang lumayan. Apalagi kalau kangkungnya diletakkan di pinggan panas atau piring yang keluar asap-asap tuh. Bisa-bisa 1 piring ya di atas 35.000 ya. Tapi ini kita masak sendiri, lebih terjamin. Kita bersihkan sendiri, mencucinya pun tanpa terlewati bagian debu yang ada di daun-daunnya atau di sela-sela batang, ya. Oke, masaknya pun mudah. Kita cukup menumisnya, bumbunya kita iris-iris. Yuk, kita masak dan bisa kita
santap. Sip. Ini dia bumbu yang sudah Bu Hindun iris. Bawang merah diiris, ya bawang putih, kemudian cabai yang tadi itu, dan jangan lupa tambahkan 2 iris lengkuas atau laos ya. Bu Hindun, kok tomatnya tidak? Tomatnya terakhir. Karena kalau tomat dimasukkan lebih dulu dia hancur. Ketika hancur nanti kandungan vitaminnya berkurang ya. Jadi lebih bagus yang fresh. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan menumis bawang putih. Selanjutnya teman-teman, kita masukkan bawang merah, lengkuas dan cabai merah yang sudah diiris tadi. Kita tumis dulu. Berikutnya adalah kita masukkan deh kangkungnya ya. Ya, kita masukkan. Kita aduk-aduk. Wah, aromanya sudah memenuhi seluruh ruangan. Nah, lihatlah irisan tomatnya dimasukkan terakhir. Oke? Kalau di daerah Indonesia bagian timur, tepatnya daerah Lombok, pelecing kangkung. Nah, itu menjadi makanan yang spesial teman-teman ya. Wah, Bu Hindun, kok itu ada airnya? Ya, Bu Hindun tambahkan air sedikit ya, supaya kangkungnya matang ya, matang dengan ada kuahnya. Kata orang kalau airnya sedikit itu seperti becek-becek. Nah ya, sudah jadi deh ya. Aduk rata, tambahkan garam, dan kalau merasa kurang pedas tambahkan merica bubuk atau lada ya, lada bubuk tentunya. Siap deh jadi teman makan nasi. Kita taruh di piring ya, jangan terlalu empuk, jangan terlalu matang, supaya ada rasa krenyes-krenyes dan gurihnya tetap. Oke, selamat menikmati dan selamat mencoba.